Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita di dalam melaksanakan sebagian kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah dilanjut dengan thalabul ilm. Mudah-mudahan langkah yang kita langkahkan ke majelis ilmu ini menjadi penyebab dimudahkannya langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah, insyaallah kita lanjutkan ya pembahasan kita dalam kitab Al-Aqidatul Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemarin kita membahas tentang ayat-ayat yang mengenai bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Dan sudah kita bahas ya, insyaallah jelas. Salam. Sekarang kita masuk ke pembahasan setelahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wujuhi yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah orang beriman pada hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, mereka atau memandang kepada Rabbnya. Alal araiki yandurun, mereka duduk di atas dipan-dipan melepaskan pandangan. Kemudian ayat setelahnya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yaitu surga, wa ziyadah, dan juga mereka memperoleh tambahan kenikmatan, yaitu melihat Allah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Lahum, bagi mereka, ma yasha'una fiha, jadi mereka di dalamnya, dalam surga, memperoleh apa yang mereka kehendaki. Jadi orang-orang yang di dalam surga mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Waladaina mazid, dan pada kami ada tambahannya. Ini 4 ayat ya. Yang pertama surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang-orang beriman pada hari itu mereka berseri-seri wajahnya. Ila rabbiha nadhirah, mereka memandang Rabbnya. Jadi dalam ayat ini ada penetapan tentang ru'yatullah, bahwasanya orang-orang beriman nanti melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 ya dan 23. Kemudian di dalam surat Al-Mutaffifin Allah Subhanahu wa taala berfirman, alal araiki yandurun. Alal araiki yandurun. Mereka di atas dipan-dipan mereka duduk dalam keadaan yang turun melihat. Itu melihat siapa? Melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Bahkan termasuk kenikmatan yang paling besar nanti bagi para penduduk surga itu adalah ketika Allah menampakkan wajahnya, Allah menampakkan zatnya, dan dilihat oleh orang-orang yang beriman. Dan itu adalah kenikmatan yang paling nikmat bagi orang yang beriman di surga ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketiga itu dalam surat Qaf, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Mereka orang-orang yang di dalam surga
mereka memperoleh apa-apa yang mereka inginkan. Waladaina mazid, dan di sisi kami ada tambahannya, dan tambahan ini adalah melihat Allah. Tambahan ini adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwan wa akhwati fillah habibakumullah, insyaallah kita bahas ya 3 ayat tersebut. Yang insyaallah akan kita bacakan penjelasan dari Syekh Muhammad, Dr. Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala. Beliau mengatakan di dalam kitabnya ya, Syarah Aqidatul Wasithiyah, setelah membawakan ayat yang tadi dibacakan 3 ayat ya, atau 4 ayat dalam 3 tempat, kemudian Syekh mengatakan penjelasan qauluhu ta'ala wujuhu yawma idzin nadhirah. Wujuhu yawma idzin nadhirah, pada hari wajah-wajah mereka senang ketika memandang Allah Subhanahu wa taala. Ila akhiril ayat, sampai akhir ayat ini. Hadhil ayatu tuthbitu ru'yatal mu'minina lillahi azza wa jalla yaumal qiyamati fil jannah. Syekh mengatakan bahwasanya ayat-ayat ini adalah ayat yang menetapkan adanya ru'yatal mu'minin, adanya pandangan orang-orang beriman terhadap Allah yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat di surga. Jadi ayat-ayat yang tadi dibacakan adalah menjelaskan tentang bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Allah. Di mana melihatnya? Di surga nanti di hari kiamat. Ya. Jadi kita tetapkan ayat ini adalah penetapan bahwasanya orang beriman melihat Allah adalah di surga. Wa qad nafahal mu'tazilatu, dan orang-orang Mu'tazilah mereka menafikan. Menafikan apa? Menafikan tentang bahwasanya manusia bisa melihat Allah. Binaan ala nafihimul jihati anillah, karena apa? Mereka membangun bahwasanya menafikan jihah dari Allah. Artinya Allah tidak mempunyai sudut pandang, jihah, arah. Ini kata orang-orang Mu'tazilah. Li'annal mar'i yajibu an yakuna fi jihati minar ra'i, karena yang dipandang itu seharusnya wajib baginya untuk mempunyai sudut ya, yang dilihat dari seorang yang memandangnya. Karena mereka orang-orang Mu'tazilah menafikan arah dari Allah. Kita melihat Allah kemana arahnya? Ke kanan, ke kiri, kemana arahnya, kata mereka. Ya, sedangkan mereka menafikan itu. Karena kalau kita melihat misalkan melihat Allah ke arah sini, berarti menetapkan Allah di arah itu. Jadi mereka menafikan arah, sehingga mereka mengatakan bahwasanya Allah ya tidak dilihat, tidak bisa dilihat kan mereka. Wassalamualaikum. Wa madamatil jihatu mustahilatun, dan selama arah itu adalah perkara yang mustahil bagi Allah, kata mereka, wa hiya syartu fi ru'ya, dan arah adalah merupakan syarat di dalam memandang, faru'yatu kadzalika mustahilatun, maka ru'yah pandangan pun adalah merupakan perkara yang mustahil, kata mereka. Taib ya. Jadi orang Mu'tazilah mereka menafikan Allah berada di arah, berada di sebuah jihah atau arah. Karena memandang itu mesti ada arah yang kita tujukan, dan itu ternafikan dari Allah, maka melihat pun tidak mungkin gitu. Ini kata mereka. Wahtaju minan naqli biqaulihi ta'ala, dan mereka berhujjah sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la tudrikul absar, la tudrikuhul absar, wa huwa yudrikul absar. Ini dalam surat Al-An'am ya, ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tudrikuhul absar. La tudrikuhul absar. Jadi apa? La tudrikul absar ini tidak bisa digapai dengan pandangan. Tidak bisa digapai dengan pandangan. Siapa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa digapai dengan pandangan. Wa qauluhu li Musa, dan firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa meminta kepada Allah untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, arini andur ilaiki, Allah perlihatkanlah dirimu kepadaku, aku ingin lihat engkau. Kemudian apa kata Allah? Lantaroni, kamu tidak akan bisa melihatku, kata Allah. Walakin indur ilal jabal, akan tetapi lihatlah ke gunung itu.
Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Apabila gunung tersebut dia tetap di tempatnya ketika Allah menampakkan dirinya, gunung itu tetap di tempatnya, fasawfa tarani, maka kamu akan bisa melihatku, kata Allah. Ya, jadi Nabi Musa alaihissalam biar lebih beriman gitu ya, ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, lantaroni, kamu tidak akan bisa melihat saya. Kalimat lan di sini lan harfu nafyin muabbadin, kata orang Mu'tazilah. Huruf penafian yang sifatnya muabbad, seakan-akan selama-lamanya Allah tidak bisa dilihat. Ini kata mereka ya. Padahal di sini apa kata Allah? Lantaroni, kamu tidak akan bisa melihatku. Artinya ketika aku menampakkan diriku, itu kamu tidak akan bisa melihatnya, karena tidak akan kuat. Tetapi lihatlah ke gunung itu. Gunung, sebagian mengatakan gunung Tursina. Ya, ketika aku menampakkan diriku dan gunung itu masih tetap di tempatnya, fasawfa tarani, maka kau bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Maka tatkala Allah menampakkan datnya ke gunung, maka gunung tersebut pecah. Ya, wa kharra Musa sa'iqa. Akhirnya Nabi Musa pun pingsan. Falamma afaqa qala subhanak. Maka tatkala Nabi Musa tersadar dari pingsannya, beliau mengatakan, mahsus engkau, ya, dan saya termasuk orang yang pertama berserah diri. Menunjukkan apa? Menunjukkan kekuatan mata manusia sekarang itu tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di dunia. Beda dengan kondisinya nanti di akhirat. Beda dengan kondisi nanti di surga. Bahkan termasuk keimanan yang paling nikmat bagi penduduk surga, selain kenikmatan yang ada di dalam surga, yaitu adalah paling nikmat. Kenikmatan yang ada adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala, jadi dengan dua ayat ini orang-orang Mu'tazilah mereka menafikan ru'yatullah. Jadi Allah tidak bisa dilihat. Kata siapa Mu'tazilah? Apa dalilnya? La tudrikuhul absar. Allah tidak bisa digapai dengan pandangan. Nah, nanti akan dijelaskan. Idrak, mana idrak ini adalah memandang dari semua sudut dan sisinya, meliputinya, dan itu tidak mungkin. Ya, dan itu tidak mungkin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa amal asy'ariyatu, adapun asy'ariyah, fahum manafihimul jihata kal mu'tazilati, maka mereka menafikan jihah seperti halnya orang Mu'tazilah. Jadi sama asy'ariyah pun menafikan jihah. Jihah itu apa? Arah. Ya, seperti asy'ariyah dia tidak mengatakan Allah di atas. Karena berarti kalau Allah di atas berarti menetapkan adanya jihah, arah Allah itu di atas. Kata mereka Allah di mana-mana katanya. Sehingga tidak punya arah, tidak punya jihah. Maka orang-orang Asy'ariyah ini sepakat dengan Mu'tazilah di dalam apa? Di dalam menafikan jihah bagi Allah, arah bagi Allah. Tapi apa? Yuthbituna ru'yah. Tapi orang-orang Asy'ariyah mereka menetapkan bahwasanya Allah tuh bisa dilihat. Ru'yatullah, dipandang. Walidzalika haru fi tafsir tilkar ru'yati, maka mereka berupaya di dalam menafsirkan ru'yah itu. Faminhum man qala, di antara orang Asy'ariyah ada yang mengatakan yarawnahu min jami'il jihad, ya, bisa melihat Allah dari semua sisi, semua jihah, semua arah. Wa minhum man ja'alaha ru'yatu bil basirati la bil basar, di antara mereka ada yang menetapkan bahwasanya melihat Allah itu adalah dengan basirah, dengan hati, bukan dengan basar, dengan mata, gitu ya. Ada ilmu basirah, ilmu hati, bukan ilmu basar, bukan dengan mata, kata mereka. Wa qala al maksud az-ziyadatu al-inkishaf wa tajalli hatta ka'annaha ru'yatu ainin. Dan mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ziyadah waladaina mazid. Ya, waladaina mazid lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Taib. Tadi udah bacakan surat Al-Imran, lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Nah, dalam surat Yunus ya. Lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik, orang beriman, mereka akan mendapatkan husna, itu surga, wa ziyadah, dan juga tambahan. Ini surat Yunus ayat 26. Allah menjelaskan bahwasanya orang-orang yang berbuat kebaikan mereka akan mendapatkan kebaikan. Apa itu surga?
wa ziyadah, dan mereka akan mendapatkan ziyadah, tambahan. Apa itu tambahan? Maksudnya adalah melihat Allah. Baik. Kata orang-orang Asy'ariyah di sini, wal maksud ziyadah, yang dimaksud dengan ziyadah di sini adalah lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan kebaikan dan ziyadah, tambahan. Para ulama mengatakan tambahan di sini adalah melihat Allah. Tapi kata Asy'ariyah, wal maksud ziyadah, yang dimaksud dengan ziyadah adalah al-inkishaf wa tajalli, yaitu menampakkan, ya, dan juga memperlihatkan dirinya Allah Subhanahu wa taala. Hatta ka'annaha ru'yatu ainin, seakan-akan ya dipandang oleh mata. Ini kata orang Asy'ariyah. Jadi Asy'ariyah walaupun mereka sepakat dengan Mu'tazilah menafikan jihah dari Allah, arah dari Allah, tapi mereka menetapkan bahwasanya Allah bisa dilihat. Tetapi perselisihan antara mereka, ada yang melihat langsung dengan mata, ada yang mengatakan melihatnya itu dengan basirah, bukan dengan basor. Taib, kemudian kata Syekh, wa hadhil ayatul lati awradahal muallifu hujjatan 'alal mu'tazilati. Dan ayat-ayat yang dipaparkan oleh muallif, oleh siapa muallif di sini? Syekhul Islam, ya, Ibn Taimiyah, merupakan hujjah, ya, 'alal mu'tazilati, terhadap orang-orang Mu'tazilah, fi nafihim ru'yah, di dalam penafian mereka tentang ru'yah Allah. Jadi ini bantahan. Ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, taib, ya, 4 ayat berarti, ya. Wujuh yauma idzin nadhir ila rabbiha nadhirah. Ini dalam surat Al-Qiyamah. Alal araiki yanzurun dalam surat Mutaffifin. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah dalam surat Yunus 26. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka apa yang mereka kehendaki dalam surga, dan di sisi kami ada tambahannya. Mazid di sini adalah melihat Allah. Dalam surat Qaf. Di dalam ayat-ayat itu yang dipaparkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ini adalah merupakan apa? Hujjah, bantahan bagi orang-orang Mu'tazilah yang mana mereka menafikan ru'yah dari Allah. Jadi orang-orang Mu'tazilah mengatakan Allah itu tidak bisa dilihat. Apa dalilnya? Kata mereka, ketika Nabi Musa ingin lihat Allah, kata Allah, lan tarawni, kamu tidak bisa melihat saya. Sampai sana mereka menafsirkannya ataupun menghukuminya. Padahal ayat setelahnya mengatakan apa? Walakin indur ilal jabal, lihatlah ke gunung itu. Kalau gunung itu tetap di tempatnya, maka kamu bisa melihat saya. Menunjukkan apa? Menunjukkan lemahnya pandangan manusia yang ada di dunia, sehingga tidak mampu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj, ya, naik ke atas untuk mendapatkan mandat tentang hukum salat, tentang salat, ya, yang kemudian langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, apakah kau melihat Allah ya Rasulullah? Kata Rasul, nurun anna arah, cahaya, bagaimana saya bisa melihatnya? Jadi nggak bisa terlihat Allah Subhanahu wa taala. Silau, cahaya, ya, kata Rasul, nurun anna arah, cahaya, bagaimana saya melihatnya? Artinya matanya memang lemah di dunia ini, nggak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan terhalang oleh cahaya, sehingga Rasul tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah, fa innal ayatal ula udiyan nadharu fiha bi ila. Ayat yang pertama dimutaaddikan nadhar ini dengan ila. Jadi ada fiil lazim, ada mutaaddi, gitu, ya. Kalau lazim dia tidak butuh dengan maf'ul, kalau mutaaddi butuh kepada maf'ul. Dan kalimat nadhar ini dia lazim tapi dimutaaddikan dengan huruf ila. Ya, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari di mana wajah mereka berseri ketika memandang Rabbnya. Ya, ada di sini ada huruf ila yang memutaaddikan nadhar. Maka di sini kata Syekh, ayat yang pertama dimutadikan an-nadhar dengan huruf ila, fayakunu bimakna al-ibsar. Maka artinya adalah al-ibsar, memandang. Nadhar di sini memandang. Karena sebagian ada yang mengatakan nadhar di sini menunggu. Ya, intadhara yantadiru nadhar. Tapi ketika nadhar dimutadikan dengan huruf ila, artinya memandang ke siapa? Ila rabbiha, kepada Rabbnya.
Yuqalu dikatakan dalam bahasa Arab, nadartu ilaihi wa absartuhu. Saja itu mungkin yuhtamal, artinya muhtamal. Apa muhtamal? Masih memungkinkan bisa diartikan ini dan itu. Nadara bisa intadara, nadara artinya menunggu juga, ya. Nadara kalau nunnya panjang nadira gitu ya, bisa memandang atau bercahaya juga bisa. Tapi kalau nadara ila ini artinya dalam bahasa Arab adalah absara, melihat. Wa muta'allaqun nadhari huwa rabbu jalla sya'nuhu, dan yang dikaitkan dengan pandangan itu adalah Rabb. Ya, wujuh yauma idzin nadhira ila rabbiha. Pada hari di mana mereka wajahnya berseri-seri, bahagia. Ketika apa? Ketika memandang Rabbnya. Ketika memandang Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ma yatakallafahul mu'tazilatu, adapun yang dilakukan oleh Mu'tazilah secara takalluf, berlebihan. Jadi orang-orang Mu'tazilah mereka berlebihan di dalam apa? Min ja'lihim nadhiratan bima'na muntadirah. Mereka menjadikan lafaz nadhiratan, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nadhirah di sini kata mereka muntadirah. Apa artinya muntadirah? Menunggu. Ini kata mereka. Dan ila artinya bimakna nikmah, dan ila ini bimakna nikmah. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha. Ila di sini artinya nikmat. Jadi wajah-wajah mereka terlihat bahagia ketika itu karena menunggu nikmat Allah. Ini kata mereka. Wa taqdir thawabu rabbiha muntadirah. Dan takdiran ayatnya adalah kata orang Mu'tazilah bahwasanya pahala atau kenikmatan Allah itu yang ditunggu-tunggu. Fa huwa ta'wilun mudhik. Makanya adalah penakwilan yang sangat mudhik, lucu gitu ya, menertawakan. Ya, bagaimana? Ya, mereka menunggu padahal mereka sudah di dalam tempat di surga yang penuh dengan kenikmatan. Ketika dikatakan kepada hamba-hamba yang beriman, apakah kalian merasa senang ada di surga? Betul, cukup kami ya Allah dengan keindahan, dengan kebahagiaan ini. Tapi kemudian Allah menambahkan lagi kebahagiaan dengan cara menampakkan dirinya kepada mereka. Jadi orang-orang beriman di dalam surga mereka sangat Sangat betul-betul bahagia sekali, tidak ada kekurangan sama sekali. Ya. Ketika dikatakan apakah cukup? Kebahagiaan itu cukup ya Allah. Tapi kemudian ketika Allah menambahkan nikmatnya lagi dengan cara apa? Dengan cara menampakkan dirinya sehingga dilihat oleh orang beriman, maka tidak ada kenikmatan di dalam surga yang lebih nikmat dibanding memandang Allah Subhanahu wa taala. Innakum tarawna rabbakum, kata Allah, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Ya. La tudhamuna alaikum, dan pandangan penglihatan kalian kepada Rabb kalian itu tidak ada yang menghalangi. Artinya kalian betul-betul innakum tarawna rabbakum, ya, betul-betul kalian akan melihat Rabb kalian yang tidak akan ada yang menghalanginya. Karena ini adalah kenikmatan. Maka orang-orang yang sebagian menafsirkan orang-orang yang orang-orang kafir, munafikin, musyrikin, mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka ditutup ya dari apa? Dari pandangan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya, pandangan mereka ditutup oleh Allah sehingga tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena melihat Allah adalah merupakan kenikmatan. Sampai kata Allah, "Kala innahum ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun." Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka, siapa ini? Orang-orang kafir, orang munafikin, musyrikin. Ya, ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun, mereka terhijab daripada memandang Rabb mereka. Jadi orang-orang musyrikin, kafirin, munafikin tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena melihat Allah termasuk apa? Keindahan, kebahagiaan. Maka orang-orang kafir tidak bisa melihat Allah. Kemudian wa amal ayatu tsaniyatu fatufidu anna ahlal jannati wa hum ala araiki. Adapun ayat yang kedua memberikan faedah bahwasanya penduduk surga wahum alal araikihim, yang mana mereka berada di atas dipan-dipan mereka, yakni asirratahum, ya, kursi-kursi atau dipan-dipannya, ya, mereka di surga sedang mendapatkan kenikmatan, kenyamanan, berada di alal araiki, yaitu di dipan-dipan mereka, yang turun melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa amal ayatanil akhiratani faqad sa'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam tafsiruz ziyadati bin nadhar.
Maka dua ayat yang terakhir, ya, tadi surat apa namanya? Surat Yunus dan juga surat Qaf ayat 35 tadi. Maka dua ayat tadi, faqad shahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tafsir hadil ayat, tafsir ziyadah bin nadhar. Bahwasanya penafsiran ziyadah lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan kebaikan. Apa itu? Surga. Wa ziyadah, dan tambahan. Ini surat Yunus. Dan di dalam surat Qaf, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Mereka orang-orang beriman akan mendapatkan apa yang mereka inginkan di dalam surga. Waladaina mazid, dan pada sisi kami ada mazidnya. Apa itu? Tambahannya. Dua ayat yang menjelaskan tentang tambahan ini ditafsirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya tambahan tersebut adalah an-nazar ila Rabb, memandang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, memandang Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat Muslim, ya, tentang isbatu ru'yatil mu'minin fil akhirati, penetapan memandangnya orang beriman di akhirat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam riwayat Muslim. Ya, di dalam riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya makna daripada ziyadah adalah memandang Allah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa yashhadu lidzalika aidan qauluhu ta'ala fi haqqil kufar. Dan menjadi syahid, penguat di dalam hal itu juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang haknya orang-orang kafir. Kala innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka akan terhijabi hari itu dari pandangan terhadap Rabbnya. Jadi mereka tidak bisa melihat Rabb. Fadalla hajbu haulai ala anna awliya'ahu yarawnahu. Maka ayat ini menunjukkan, ya, bahwasannya ketika Allah menghijabi pandangan mereka dari Allah bagi orang-orang kafir, maka sebaliknya bagi orang-orang beriman mereka diberikan kenikmatan dengan cara melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena melihat, memandang Allah adalah sebuah kenikmatan yang besar ketika itu. Ya, kenikmatan yang lebih nikmat dibanding apapun nanti di surga. Tidak ada yang lebih nikmat dibanding memandang Allah Subhanahu wa taala. Dan kenikmatan ini tentunya terhijab, ditutup dari orang-orang kafir. Orang kafir tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa haditsu ru'yati mutawatirati fi hadzal makna inda ahli ilmi bil hadits. Dan hadis-hadis tentang ru'yah ini hadis yang mutawatirah, datangnya mutawatir gitu ya. Mutawatir ini banyak jalannya, riwayatnya. Bukan hanya ahad, bukan hanya satu sahabat saja, tapi banyak. Fi hadzal makna, di dalam makna ini inda ahli ilmi bil hadis. Di sisi para ahlul ilmi terhadap hadis. Artinya mereka ahlul ilmi, para ulama hadis gitu ya, menetapkan bahwasanya hadis ini mutawatir. La yunkiruha illa mulhidun zindiq. Dan tidak ada yang mengingkari hadis-hadis mutawatirah ini kecuali dia mulhid. Orang yang tersesat, dia zindik, munafik gitu. Taib. Jadi keimanan, salah satu yang perlu diimani oleh seorang ahlu sunnah wal jamaah, yaitu salah satunya adalah menetapkan ru'yatullah, bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Nanti di surga, di akhirat. Kalau ayat lantaroni, betul, memang Allah tidak bisa dilihat oleh Nabi Musa. Di mana? Di dunianya. Karena apa? Karena kelemahan mata manusia di dunia. Tetapi nanti di surga, nanti di akhirat, ya, ini adalah merupakan kenikmatan bagi orang yang beriman. Salah satunya adalah tatkala bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa amma mahtajja bil mu'tazilatu min qoulihi ta'ala, adapun yang dipakai sebagai hujah orang Mu'tazilah bahwasanya Allah tidak bisa dilihat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala la tudrikul absar, bahwasanya Allah tidak bisa digapai dengan mata, dengan pandangan. Ini dalam surat Al-An'am ya, 103. Apa maksudnya? Fala hujjata lahum fihi, maka tidak ada dalil bagi mereka dalam ayat ini. Kenapa? Li'anna nafyal idrak la yastalzimu nafyur uyah. Karena penafian idrak ini harus dibedakan nanti antara idrak dengan ru'yah. Penafian idrak itu tidak mengharuskan menafikan ru'yah. Allah berfirman la tudrikuhul absar, tidak bisa digapai oleh pandangan.
Ya, bukan berarti tidak bisa digapai oleh pandangan seakan tidak bisa dilihat, tidak. Karena antara idrok al-absor dengan ru'yah ini berbeda. Kama annal ukula ta'lamuhu, sebagaimana akal mengetahui hal itu. Ya. Taib. Fal muradu annal absor tarahu walakin la tuhitu bihi ru'yah. Artinya la tudrikul absor, tidak bisa digapai dengan pandangan, artinya adalah bahwasanya mata atau pandangan bisa melihatnya, tetapi melihatnya tidak tuhitu itu apa? Muhit, ya, tidak bisa meliputi pandangannya, hanya dari satu sisi saja. Ketika melihat kita dari sesuatu yang jauh aja, itu kita lihat sesuatu misalkan, ya, dengan penglihatan kita nggak bisa idrok. Apa itu idrok? Melihat secara meliputi segala sisi kita bisa lihat, tidak bisa. Allah tidak bisa seperti itu. La tudrikul absor. Jadi la tudrikul absor ini adalah tidak bisa digapai pandangan secara meliputi. Tapi kalau dilihat tetap bisa dilihat. Paham maksudnya, ya? Idrak al-absor artinya apa? Artinya melihat dengan cara meliputi. Kama anal ukula ta'lamuhu, sebagaimana akal-akal kita mengetahui hal itu. Ya, kita melihat sesuatu dari jauh gitu, ya. Kita bisa melihat sesuatu, tapi sesuatu yang kita lihat itu tidak bisa kita liputi penglihatan kita meliputi barang itu, sesuatu itu. Kita mungkin lihat dari satu arah saja. Walakin la tuhitu bihi ilman, akan tetapi tidak bisa diliputi oleh ilmu pandangannya itu. Kenapa? Li'anal idraka huwa ru'yatu ala jihatil ihatah. Karena idrok itu artinya adalah ru'ya ala jihatil ihatah. Apa itu idrok? Idrok itu adalah pandangan secara meliputi. Ya, ketika kita melihat sesuatu, maka kita melihatnya hanya nador saja, bukan idrok. Apa itu nador? Nador memandang, melihat dari satu sisi. Kalau idrok memandang dari semua sisi, bisa kita lihat semuanya, tidak ada yang tertutup. Ya, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak bisa digapai dengan pandangan. Artinya Allah tidak bisa dipandang secara meliputi, tetapi Allah bisa meliputi pandangan ilmu Allah terhadap segala sesuatu. Taib, fahuwa ru'yatun khasatun, maka itu adalah merupakan ru'ya, pandangan yang sifatnya khusus. Wa nafyul khas la yastalzimu nafyul mutlaq ar-ru'yah. Maka idrok memandang, ru'yah juga memandang. Kalau idrok memandang secara meliputi, menyeluruh. Kalau ru'yah memandang dari satu arah, satu sisi. Ya, ini ru'yah khusus, ini ru'yah am. Ketika kita dinafikan ru'yah khusus, bukan berarti pandangan ru'yah yang amnya dinafikan, tidak bisa. La tudrikul absor, Allah tidak bisa digapai dengan pandangan, artinya tidak bisa diliputi oleh pandangan. Bukan berarti Allah sama sekali tidak bisa dipandang, enggak gitu. Paham ya maksudnya? Wa kadzalika istidlaluhum ala nafi ru'yati biqaulihi ta'ala li Musa alaihissalam. Begitu pula pendalilan mereka. Ya, ini Mu'tazilah, ya. Karena Mu'tazilah tadi apa? Menafikan pandangan dari Allah dengan surat apa tadi? Al-A'raf, ya. Lantaroni. Kata Allah, kamu ya Musa tidak bisa melihat saya. Dalam 143, ya. Kamu tidak bisa melihat saya. Ketika Nabi Musa meminta kepada Allah untuk bisa melihatnya. Maka kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lantaroni. Maka lantaroni ini dijadikan dalil oleh orang Mu'tazilah bahwasanya Allah tidak bisa dilihat. Karena kata Allah, lantaroni, kamu tidak bisa melihat saya. Wa kadzalika sirilaluhum, kata Syekh tentang orang Mu'tazilah, begitu pula pendalilan mereka orang-orang Mu'tazilah ala nafi ru'yati, tentang penafian ru'yah. Biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa taala li Musa, kepada Musa alaihissalam. Lantaroni, kamu tidak bisa melihat saya, kata Allah kepada Nabi Musa. La yasluhu dalilan, ini tidak bisa sesuai ketika dijadikan dalil. La yasluh, artinya itu tidak cocok dijadikan dalil. Dijadikan dalil bahwasanya Allah tidak bisa dilihat dengan ayat ini, nggak cocok. Balil ayatu tadullu ala ru'yati min wujuhin katsiratin. Bahkan ayat ini justru apa? Menunjukkan bahwasanya Allah, atau bahwasanya apa? Menunjukkan tentang dapat dilihat dari berbagai sisi. Justru ayat ini kata Syekh mengandung bahwasanya Allah itu sebetulnya dapat dilihat.
Ya, ketika Nabi Musa meminta untuk melihat Allah, kata Allah, kamu tidak bisa melihat saya. Maksudnya karena nggak kuat. Lihatlah ke gunung ini. Kalau gunung ini tetap di tempatnya, ketika saya menampakkan dirinya, kata Allah, maka kamu bisa melihat saya. Maka tatkala Allah menampakkan dirinya, gunung ini hancur. Dan Nabi Musa pun terbawa pingsan. Berarti menunjukkan apa? Sebetulnya Allah bisa dilihat. Hanya pandangan manusia di dunia ini nggak kuat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Justru ayat ini sebetulnya ada pendalilan di dalamnya bahwasanya Allah sebetulnya bisa dilihat. Di mana? Di akhirat nanti, di surga. Di dunia nggak bisa dilihat, itu karena lemahnya mata manusia. Ya, kata Syekh bahwasanya ayat ini justru apa? Menetapkan adanya pandangan atau bisa dipandang Allah Subhanahu Wa Taala dari beberapa sisi. Yang pertama, wuqu'u su'ali min Musa, yaitu munculnya pertanyaan dari Nabi Musa alaihissalam. Wa huwa Rasulullah wa kalimuhu. Dan kita tahu Nabi Musa adalah utusan Allah dan sebagai kalimur Rahman. Orang yang langsung diajak bicara langsung oleh Allah, siapa? Nabi Musa alaihissalam, kalimullah. Maka Nabi yang dijuluki sebagai kalimullah siapa? Nabi Musa alaihissalam. Wa huwa alamu bima yastahilu fi haqqillahi min haulal mu'tazilah. Dan tentunya Nabi Musa alaihissalam adalah orang yang paling berilmu, paling mengetahui tentang hal yang sangat mungkin di dalam hak Allah Subhanahu Wa Taala dibanding mereka Mu'tazilah. Jadi Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah untuk bisa melihat Allah, karena Nabi Musa tahu bahwa Allah itu bisa dilihat, makanya minta. Kalau Allah nggak bisa dilihat, Nabi Musa nggak akan minta sama Allah. Paham ya? Maka di sini justru apa? Nabi Musa minta sama Allah untuk melihat Allah, karena apa? Sangat mungkin Allah itu bisa dilihat. Falau kanatir ru'yatu mumtaniyatun lama talabah, kalau seandainya melihat Allah itu adalah perkara yang dilarang oleh Allah, maka Nabi Musa tidak akan meminta itu. Kalau memang dilarang. Karena melihat Allah itu perkara yang sangat mungkin dan tidak dilarang, maka Nabi Musa meminta kepada Allah untuk bisa melihatnya. Ya, tetapi oleh Allah dikatakan tidak bisa melihat. Di mana? Di dunia, karena lemah. Yang kedua, anallah azza wa jalla allaqa ru'yata ala istiqraril jabal hala tajalli wa huwa mumkinun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan penglihatan terhadap Allah itu dengan tetapnya gunung ketika Allah menampakkan dirinya. Wa huwa mumkinun, dan ini perkara yang mungkin. Jadi kalau gunung ini tetap di tempatnya, maka kamu bisa melihat saya. Mungkin kamu pun bisa melihat. Tapi kalau gunung ini tidak bisa melihat saya, kamu pun tidak bisa melihat. Wal mu'allaq walal mumkinun, dan mengaitkan sesuatu terhadap perkara yang sangat mungkin, ini mungkin. Jadi kalau gunung mungkin, maka Nabi Musa pun mungkin. Ternyata gunung pun bisa pecah. Nabi Musa tidak kuat melihat Allah, maka Nabi Musa pun pingsan, gitu ya. Dan nanti bisa dilihat dalam surat Al-A'raf ya. Itu pendalilan yang kedua. Pendalilan yang ketiga, anallaha tajalla lil jabali bil fi'li wa huwa jamadun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya lil jabal, kepada gunung. Ya, bil fi'li, dengan fi'il Allah, menampakkan dirinya secara hakikat. Wa huwa jamad, dalam kondisi gunung adalah benda yang mati, jamad. Fala yamtani'u idzan an yatajalla li ahli mahabbatihi wa asfiyaihi, maka sangat tidak terlarang kalau begitu Allah bisa lebih menampakkan dirinya kepada makhluk yang sangat dicintainya dari kalangan makhluk atau wali-walinya, ya, yang dicintainya, para rasul, Nabi Musa alaihissalam, ya, hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun mungkin menampakkan dirinya ke gunung, masa kepada Nabi Musa tidak mungkin? Hanya saja memang tidak akan kuat Nabi Musa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika mereka membawa dengan logika Mu'tazilah, maka dibawa pun dengan logika. Ya, kenapa? Karena itu tadi, kadang-kadang mereka ya ketika mendapatkan ayat-ayat yang tidak sesuai dengan akal mereka, karena lebih kepada aklaniun, lebih mengedepankan logika dibanding akal. Ya, ketika sesuai dengan akal mereka, kadang mereka tolak. Padahal orang yang beriman, apapun kata Allah, apapun kata Rasul, ketika akal kita nggak nyampe,
harus imani. Karena beragama itu bukan dengan akal. Beragama itu bukan dengan akal. Beragama itu dengan ittiba, dengan mengikuti. Kalau seandainya agama itu dengan akal, maka mengusap khuf itu lebih pantas bawahnya daripada atasnya. Tapi kenapa saya mengusap khuf atasnya? Jadi kalau mau sholat kita di atas sepatu, nggak mau kita buka, usap aja sepatunya, atasnya yang diusap. Anggota lain kita wudhu biasa, pas atas sepatu kita usap pakai air sedikit, usap aja. Kalau kaos kaki, kalau khuf, yaitu kaos kaki yang terbuat dari kulit ya, kalau di Arab, diusap aja atasnya, nggak perlu dibuka, apalagi musim dingin. Dan berlakunya kalau kita mukim 1 hari 1 malam, dari duhur ke duhur. Kalau kita safar 3 hari 3 malam, dari duhur ke duhur. 3 hari itu gitu aja, wudhu usap, wudhu usap. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya agama itu dengan akal, maka mengusap khuf itu lebih pantas diusap itu bawahnya. Karena yang kotor itu apa? Karena saya melihat Rasul mengusap atasnya. Karena beragama itu mengikuti. Ya, bukan dengan akal. Agama itu bukan dengan akal. Sampai kata siapa? Kata Umar bin Khattab kepada Hajar Aswad, ya Hajarun, innaka hajarun aswadun la tanfa wa la tadur. Wahai batu, engkau hanya sebongkah batu yang hitam, tidak bisa benghar misalkan, lancar usahanya. Enggak ada kaitan itu. Sampai kata Umar, innaka hajarun la tanfa wa la tadur. Sesungguhnya engkau sebongkah batu yang tidak bermanfaat, tidak memberikan madarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah yuqabbilu kama qabaltu. Kalau seandainya saya tidak melihat Rasul menciummu, saya tidak akan mencium kamu. Buat apa sekarang jutaan manusia, kalau kita di Masjidil Haram lihat, Pak boro-boro rebut-rebut nyium Hajar Aswad. Buat apa kira-kira? Hanya untuk mengamalkan sunnah saja. Ada orang-orang yang akhirnya mau mencium Hajar Aswad dengan cara sikut kanan sikut kiri, yang penting cium, padahal hukumnya sunnah. Sedangkan menyakiti orang hukumnya haram, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena ya kecuali kalau memang kita diberikan kemudahan dan waktunya longgar, luang, nyium ya cium. Karena beberapa kali ke sana belum sempat nyium Hajar Aswad. Mau nyobain kacekek, kadedet maka udahlah, ngapain kita malah jadi dongkol ya, jadi marah. Udah dekat-dekat ke Hajar Aswad, kepental. Seperti itu terus, kecuali dia badannya gede. Ada yang nyenggol, senggol lagi. Ya kalau kita anak-anak kecil kayak gini gitu ya, orang Asia kan kecil-kecil. Kita sekarang di sini mungkin di hadapan antum merasa gede, di sana mah letik gitu ya. Apalagi yang kayak antum-antum ini kurus-kurus, bisa pararites kayak gitu ya. Itu hanya sunnah saja. Jadi nggak ada jangan sampai meyakini sesuatu gitu selain di luar keyakinan yang dibolehkan oleh Rasul. Misalkan mencium bisa ini, mencium bisa itu, ya nggak ada. Sampai kata Umar, laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabaltu. Kalau seandainya saya tidak melihat Rasul menciummu, saya tidak akan mencium. Buat apa coba? Mending cium istri ya. Mending cium batu yang ada di rumah, atau parabut gitu. Tapi karena ini masa sesuai sunnah Rasul, Rasul menciumnya, mencontohkannya gitu ya, maka kita mengikutinya. Taib. Kemudian wa maqauluhum innalan. Adapun ucapan mereka Mu'tazilah, sesungguhnya lan ditabid an-nafi, yaitu penafian sifatnya mu'abbad. Mu'abbad itu apa? Abadan, selama-lamanya. Harfun nafin masdarin. Kalau kita lihat lan itu lan harfun nafin wa nasbin wa masdarin. Ada sebagian apa? Li ta'bid yang sifatnya abadan. Ini penafsiran salah atau pengertiannya salah. Karena lan ini bukan nafyun mu'abbad, penafian sifatnya mu'abbad selama-lamanya gitu. Wa inna tadullu ala adami wuqu'i ru'yati aslan. Ya seakan-akan lan ini memberikan faidah tidak akan bisa dilihat sama sekali gitu Allah itu. Fahuwa kadzabun 'ala lughah, maka yang seperti ini termasuk bentuk apa? Mendustakan bahasa. Kedustaan terhadap bahasa. Faqad qala ta'ala hikayatan anil kufar. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang kafir. Allah berfirman tentang orang kafir dalam surat Al-Baqarah 95, wala yatamannauhu abadan. Dan mereka orang-orang kafir itu tidak akan pernah, adalah di sini ya, wala yatamannauhu abadan. Mereka sekali-kali tidak akan pernah mengharapkan kematian abadan selama-lamanya.
Jadi kalau lan di sini apalagi ada abadannya, la yatamannauhu abadan. Ada lan, ada abadan. Jadi seakan-akan orang kafir ini mereka tidak akan pernah mengharapkan kematian selama-lamanya. Nafiyun mu'abbadin. Kalau kita mengambil pendapat Mu'tazilah tadi lan artinya mu'abbad selama-lamanya, gitu ya. Maka apa? Diartikan lan ini selama-lamanya. Tapi apa kata Allah? Di dalam surat Zukhruf ayat 77. Wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Liyaqdi alaina rabbuk. Wa nadaw, mereka meminta orang-orang yang di dalam neraka, orang-orang kafir yang ada dalam neraka, ya, mereka mengatakan ya maliku liyaqdi alaina rabbuka. Wahai Malik, meminta bahwasanya kepada Allah untuk wafatkan saya. Geus teu kuat ya. Mautkeun saya tewe, gitu ya. Orang kafir ketika dia ada dalam neraka, mereka meminta kepada Allah untuk dimatikan. Bagaimana dengan ayat sebelumnya, wala yatamannauhu abadan? Mereka orang-orang kafir itu selama-lamanya tidak akan pernah meminta atau tidak akan mengharapkan kematian. Tapi di neraka mereka semuanya mengharapkan kematian. Ya, badalnahum juludan ghairah liyadukul adzab. Ketika apa namanya? Ketika diadam mereka, dikeringkan, sampai gosong kulit mereka, kami ganti dengan kulit yang baru. Liyadukul adzab, supaya mereka terus merasakan azabnya. Ada orang yang dihancurkan, nggak hancur kemudian hilang jadi debu, nggak, dibangun kembali oleh Allah, dibikin baru lagi, diadab lagi, terus seperti itu. Nggak berhenti sampai mereka mengharapkan apa? Liyaqdi alaina rabbuk. Mautkeun we abdi teh atos. Ya, teu kuat, gitu ya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Ada mereka menginginkan kematian. Kalau seandainya lan di sini artinya lan mu'abbad, berarti mereka pun tidak akan mengharapkan kematian. Karena lan di sini lan mu'abbad. Padahal lan itu tidak bermakna mu'abbad. Lan itu harfun nafyin, ya, wa masdarin harfun nasbin wa masdarin. Taib. Itu mungkin bisa disampaikan ya di dalam ayat-ayat yang menjelaskan tentang penetapan ru'yatullah, ya, pandangan atau memandang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini termasuk apa? Justru kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman. Ya, salah satu kebahagiaan yang paling bahagia tatkala bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.